Pemerintah Kota Jakarta Selatan menyiapkan Geraha Wisata Ragunan sebagai salah satu tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Ragunan akan digunakan menampung pasien orang tanpa gejala. Pasca terus meningkatnya kasus COVID-19 di Jakarta, Pemprov DKI menambah sejumlah tempat isolasi untuk menampung pasien tanpa gejala. Pasien yang dibawa ke Geraha Wisata Ragunan akan dirawat selama 10 hari. Geraha Ragunan dapat menampung sekitar 200 orang. Sebelumnya, pembiayaan hotel, penginapan, dan wisma untuk isolasi pasien tanpa gejala dihentikan untuk sementara. Pemprov DKI Jakarta menyediakan 29 tempat isolasi lainnya untuk pasien positif COVID-19. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Said Masyur dan juru kamera Irham Andriaji dari Geraha Wisata Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, Said, dari pantauan Anda sejauh ini seperti apa? Apakah ada lonjakan pasien positif COVID-19 tanpa gejala di Geraha Wisata Ragunan saat ini? Baik Rolando, sejak Geraha Wisata Ragunan yang ada di Kebagusan, Jakarta Selatan ini mulai dibuka kembali oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Jakarta Selatan sejak Kamis 10 Juni 2021 kemarin. Per hari ini Rolando sudah ada sekitar 46 orang yang dirawat di tempat isolasi mandiri ini di Geraha Wisata Ragunan. Dibuka sejak Kamis kemarin, ini pada hari pertama dibuka ada 4 orang yang masuk, sementara pada hari Jumat 11 Juni kemarin ini ada sekitar 42 orang, sehingga totalnya 46 orang. Data ini masih akan bertambah Rolando hari ini karena operasional pelayanan daripada pendaftaran pasien di Ragunan, di Geraha Wisata Ragunan ini Rolando dibuka setiap jam 1 hingga pukul 4 sore dan ini berlaku setiap hari, sehingga data untuk hari ini Rolando kita akan update setelah jam 1 siang nantinya. Dapat kami informasikan Rolando bahwa Geraha Wisata Ragunan ini dikhususkan bagi orang tanpa gejala atau OTG, sehingga dari pantauan kami juga memang tidak ada tenaga kesehatan yang disiagakan atau tinggal di sini Rolando, karena memang pasien rata-rata yang tinggal di Geraha Wisata Ragunan ini merupakan pasien tanpa gejala, sehingga mereka hanya dipantau begitu oleh tenaga kesehatan yang bergantian dari beberapa rumah sakit yang ada di sekitaran Jakarta Selatan ini. Kami informasikan Rolando ada sekitar 78 kamar yang disediakan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan, di mana dari 78 kamar ini dapat diisi atau ada tempat tidur yang disediakan sebanyak 194 tempat tidur. Dari segi fasilitas Rolando yang kami pantau sebetulnya dari segi fasilitas ini cukup siap Rolando, karena memang Geraha Wisata Ragunan ini sudah pernah dibuka sebelumnya pada akhir 2020 dan juga awal 2021 kemarin, sempat dijadikan juga sebagai tempat isolasi mandiri pada saat kasus COVID-19 di DKI Jakarta meningkat. Namun ditutup kembali saat itu karena kasus COVID-19 mulai melanda, dan per Kamis kemarin ini sudah mulai dibuka lagi Rolando. Seperti yang Anda katakan tadi Rolando, bahwa pembukaan kembali Geraha Wisata Ragunan ini merupakan imbas dari pemberhentian yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Satgas COVID-19. Dalam hal ini BNPB ini menghentikan pembiayaan daripada hotel dan juga wisma yang selama ini menjadi tempat isolasi mandiri bagi pasien OTG, yang di informasi yang kami dapatkan per 15 Juni mendatang ini akan dihentikan. Sehingga untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah Kota DKI Jakarta membuka fasilitas tambahan yang merupakan milik Pemprov DKI Jakarta, sehingga tidak perlu melakukan biaya tambahan lagi. Penambahan tempat isolasi ini merupakan tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 675 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Gubernur sebelumnya, yaitu pada nomor 979 tahun 2020 tentang lokasi terkendali milik Pemprov DKI dalam penanganan COVID-19. Kembali ke Anda Rolando. Iya, Said. Jadi ini kan pasien yang dirawat di sana adalah pasien OTG gitu, atau pasien tanpa gejala. Lalu bagaimana mekanisme perawatan pasien OTG COVID-19 di Geraha Wisata Ragunan saat ini?
Baik, Rolando, dari bincang-bincang kami dengan petugas yang berjaga juga bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan, Rolando, dengan tempat isolasi mandiri yang ada sebelumnya, yang ada di DKI Jakarta, baik itu Wisma Atlet, hotel, dan juga beberapa wisma yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelumnya. Di mana setiap pasien yang datang ini merupakan hasil rujukan daripada puskesmas yang ada di sekitaran wilayah kota administrasi Jakarta Selatan. Kami informasikan juga bahwa untuk wilayah Ragunan, Geraha Wisata Ragunan ini diprioritaskan untuk masyarakat pasien tanpa gejala yang berdomisili di sekitaran wilayah Jakarta Selatan. Ini untuk menunjang daripada beberapa fasilitas yang ada di Jakarta Selatan yang sebelumnya dibiayai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB. Dan setiap pasien yang datang di sini, Rolando, ini akan dirawat selama 10 hari begitu. Apabila nantinya pada hari ke-10 tidak ditemukan lagi gejala dan hasilnya menunjukkan negatif, ini maka pasien akan dikembalikan atau dipulangkan ke rumah masing-masing. Sekali lagi kami informasikan bahwa pembukaan Geraha Wisata Ragunan ini hanya bersifat sementara, Rolando. Per 15 Juni nanti pihak Pemprov DKI Jakarta masih terus berkomunikasi dengan BNPB apabila nantinya BNPB sudah mendapatkan anggaran begitu dari pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, yang masih berkoordinasi terkait daripada pembiayaan hotel atau wisma yang menjadi tempat isolasi mandiri bagi pasien OTG di DKI Jakarta. Nantinya apabila ini telah selesai, maka kemungkinan Geraha Wisata Ragunan ini akan ditutup kembali dan difungsikan kembali hotel-hotel yang sudah dibiayai sebelumnya. Demikian, Rolando. Baik, terima kasih Said atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi rekan Said Masyur dan juru kamera Ilham Andriaji melaporkan langsung dari Geraha Wisata Ragunan, Jakarta Selatan.